Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghaya wa Taqrib yang sudah kita mulai dari pekan kemarin sebagai pembuka setelah kita libur panjang di Ramadan, dan kita sudah memulai membaca beberapa poin tentang ibadah kurban yang pada malam hari ini akan kita habiskan insyaallah sesuai dengan sekurang-kurangnya sesuai dengan yang dituliskan di dalam kitab ini. Kita langsung saja, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan nafi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtu dzabhi min waqti salatil 'aidi ila ghurubis syamsi min akhiri ayyamit tasyriq. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai dari selesainya ibadah salat Aid atau Idul Adha ila ghurubis syamsi min akhir ayyamit tasyriq, sampai terbenamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban itu ada 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Tanggal 10 dimulai dari matahari terbit, dan lebih baiknya adalah setelah pelaksanaan Idul Adha. Lalu kemudian sampai hari terakhir sebelum tanggal atau sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu semua, memang ada keutamaan menyembelih hewan kurban itu tanggal 10. Ada keutamaannya tersendiri. Jadi kalau ditanya antara 4 hari ini mana yang paling utama? Yang paling utama adalah tanggal 10. Ini yang paling utama. Keutamaannya misalnya disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amal baik, tidak ada amal soleh yang dikerjakan di muka bumi ini yang paling baik daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya di masyarakat kita ini ada suasana yang kurang lazim, atau ada suasana yang suasana yang menurut saya agak kurang dalam memaknai 10 Zulhijjah ini. Ini 10 hari di awal Zulhijjah ini kira-kira punya kemiripan keutamaannya dengan 10 hari
di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, masyarakat kita ini sudah bagus caranya. Mereka sudah sadar bahwa sekarang 10 akhir Ramadan harus kita tingkatkan lagi ibadahnya. Bangun malamnya kita tingkatkan lagi, baca Al-Qur'annya kita tingkatkan lagi. Itu sudah bagus, pemahamannya sudah bagus. Tetapi giliran 10 awal Zulhijjah ini di masyarakat kita ini biasa-biasa baik. Nah, ini agak kurang dan kita harus terus mengkampanyekan bahwa 10 hari di awal Zulhijjah ini mirip kira-kira dengan 10 hari di akhir Ramadan. Bahkan kata para ulama, kalau siangnya itu lebih utama siang 10 hari di awal Zulhijjah ketimbang siang di Ramadan. Tapi kalau malamnya memang lebih utama malam Lailatul Qadar ketimbang malam di Zulhijjah. Jadi saking utamanya 10 hari awal Zulhijjah ini, kita seakan-akan tidak sadar bahwa sebenarnya inilah hari yang terbaik yang ada di muka bumi ini dalam 12 bulan ini. Siangnya khususnya ya. Jadi siangnya 10 hari pertama Zulhijjah, baru nomor 2-nya siang Ramadan. Nanti malamnya baru malam Lailatul Qadar, baru kemudian malam-malam di Zulhijjah. Nah, maka balik lagi ke kurban. Memang bagusnya kurban itu disembelih tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi bukan berarti bahwa penyembelihannya hanya tanggal 10 saja. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, dan tanggal 13. Nah, khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin merencanakan kurban, tapi merencanakan kurbannya bukan lewat panitia, sebenarnya ada cara yang bagus supaya kita dapat hewan yang bagus, tapi harganya agak miring dikit. Caranya adalah jangan sembelih tanggal 10 dan jangan cari tanggal 10. Nanti tanggal 11 jalan-jalanlah ke penjual kambing. Tanggal 12 jalan-jalanlah ke penjual kambing itu. Tanggal 13 jalan-jalan lagi. Insya Allah daripada mereka balik bawa kambing, masih mending mereka balik bawa duit kan. Ini cara mengakali kalau duit kita terbatas dan kita berazam pengen kurban. Jangan dibeli sekarang. Tapi memang yang beli sekarang bagus. Ini ibarat orang umroh, dia tidak nunggu tiket promo gitu. Jauh hari dia sudah booking gitu kan. Ini aman, nyaman. Nah, kalau kita misalnya mencarinya tanggal 11, 12, 13, ini ada kekhawatiran tidak dapat. Kalau tidak dapat berarti tidak jadi, berarti terpaksa harus menunda kurban di tahun yang akan datang. Cuma sebagai sebuah solusi, ini bisa dijadikan sebagai solusi. Nah, ini cara beribadah dalam keterbatasan. Nah, masyarul muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, berikutnya adalah karena sekarang ini ada perbedaan penentuan tanggal di Zulhijjah, maka kaitannya dengan Idul Kurban, maka penyembelihan hewan kurban itu harus disembeli atau sebaiknya disembeli berdasarkan ketentuan 10 Zulhijjah versi mereka yang punya hewan. Mereka yang punya hewan kurban. Kalau mereka nyembeli sendiri enak, mereka menyesuaikan sesuai dengan diri mereka sendiri. Tapi kalau mereka menitipkannya dengan panitia kurban, maka sebenarnya panitia kurban harus menyesuaikan waktunya sesuai dengan waktu orang itu menitipkan kita. Mereka itu tanggal 10-nya kapan? Apa hari Kamis, apa hari Rabu gitu kan? Kalau rata-rata yang menitipkannya hari Kamis, maka tetap lebih bagus disembeli hari Kamis. Jangan hari Rabu versi panitia misalnya ya. Kebetulan misalnya panitianya berkeyakinan hari Rabu itu atau hari Rabu ya 10 Zulhijjah
Akhirnya panitianya tanpa pemberitahuan lagi disembelih semua di hari Rabu. Nah, ini tidak bagus. Ini menyalahi ketentuan karena panitia itu pada dasarnya adalah wakil dari mereka yang berkurban. Maka kalau dia wakil, dia harus berbuat sesuai dengan izin dari orang yang memberi wakil. Kata orang yang memberi wakil, kita sembelih tanggal 10 Zulhijjah sesuai dengan apa yang kami yakini sebagai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini terutama kaitannya dengan perbedaan dalam penentuan tanggal di Zulhijjah. Nah, secara umum Bapak Ibu semua, sebenarnya khilafiyah, bukan khilafiyah. Sebenarnya tata cara penentuan kapan kita beridul adha ini mirip dan sama persis dengan ketentuan kapan kita memulai Ramadan. Sebenarnya caranya sama, yaitu sama-sama berdasarkan peredaran bulan. Metodenya sama. Ada yang ru'yat plus hisab, ada yang murni ru'yat, ada yang murni hisab, dan seterusnya dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian bahwa hasilnya berbeda, maka sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Kenapa saya anggap ini sebagai sebuah hal yang biasa-biasa saja? Karena ini masuk dalam ranah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu ini bukan perkara pokok yang kalau orang berbeda, orang jadi kafir, orang jadi berdosa, orang jadi murtad, tidak. Ini kalau dia berbeda, ini sama seperti kita berbeda, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang zikir berjamaah, ada yang zikirnya sendiri-sendiri, ada yang tarawihnya 23 atau 20, ada yang tarawihnya 8. Sebenarnya ini satu level. Khilafiyah sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, satu level dengan khilafiyah permasalahan penentuan Zulhijjah maupun penentuan Ramadan. Jadi ini hal yang biasa saja. Maka bagi mereka yang tinggal di Saudi Arabia atau jamaah haji Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia, tentu saja mereka terikat dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Tetapi bagi umat Islam yang tinggal di luar Saudi Arabia, dia punya dua pilihan. Satu, memang ikut keputusan dari pemerintah Saudi Arabia, dan yang kedua, ikut putusan dari pemerintah lokal sebagaimana atau di tempat di mana dia tinggal. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua, sebenarnya teman-teman kita di Ormas Muhammadiyah itu sebenarnya mereka juga tidak ikut Saudi. Kalau kita tanya teman-teman kita di Muhammadiyah, kalian ikut Indonesia apa ikut Saudi? Mereka akan jawab, kami tidak ikut putusan Indonesia, kami juga tidak ikut putusan Saudi. Tapi apa? Kami menentukan sendiri. Nah, kebetulan ketentuan yang ditetapkan oleh Ormas Muhammadiyah ini kebetulan sama dengan yang diputuskan oleh pemerintah Saudi Arabia. Sebenarnya mereka tidak ikut. Muhammadiyah tidak ikut Saudi Arabia. Mereka independen. Dengan bukti bahwa pemerintah Saudi Arabia sudah jauh hari mengumumkan, bukan pemerintah. Ormas Muhammadiyah dari jauh hari sudah mengumumkan, dan pemerintah Saudi Arabia mengumumkannya baru sekarang-sekarang. Ya, ini juga untuk supaya kita tahu bahwa Muhammadiyah juga tidak ikut Saudi. Mereka menentukan sendiri. Kebetulan saja putusan mereka sama dengan hasil putusan pemerintah Saudi Arabia. Jadi yang ada di Saudi Arabia, mereka terikat dengan waktu yang ada di sana, waktu sholatnya, waktu puasanya, waktu lebarannya, waktu wukufnya, waktu melontar jumrohnya, mereka terikat semua. Dan yang berada di luar Saudi, mereka punya dua pilihan. Satu, memang ikut Saudi, dan yang kedua, ikut putusan lokal. Nah, Bapak Ibu semua, sebagian dari ulama-ulama Saudi Arabia sendiri, saya menyebutnya sebagian ya. Misalnya Syekh Shalih Utsaimin. Ini teman-teman yang pernah belajar di Saudi Arabia pasti akan mengenal ulama besar ini. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah
termasuk salah seorang ulama besar Saudi Arabia yang tetap menganjurkan orang di luar Saudi dalam Zulhijjah juga ikut putusan pemerintah mereka masing-masing. Saya ada fatwanya, fatwa dari Syekh Saleh Utsaimin, salah seorang ulama besar di Saudi Arabia, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Antara saya dengan beliau hanya berjarak 1 orang. Saya tidak bertemu dengan beliau, Syekh Saleh Utsaimin, tapi saya bertemu dengan murid beliau. Dan murid beliau itu salah satu dosen kami di kampus. Jadi ini ulama besarnya Saudi. Ada yang merekomendasikan, ada yang tetap menganjurkan untuk tetap mengikuti putusan ru'yat dari pemerintah setempat. Bahkan kata Syekh Saleh Utsaimin, kalaulah seandainya hari ini adalah hari Arafah dan versi Indonesia dan versi di luar Saudi hari Arafah itu besok, maka kata Syekh Saleh Utsaimin, orang di luar Saudi puasanya besok saja, tidak usah hari ini. Nah, ini satu di antara ulama Saudi. Tapi sebagian dari ulama yang lainnya, ada sebagian dari ulama-ulama Mesir, ada sebagian dari ulama-ulama yang lain, ada juga yang berpendapat ikut saja putusan dari pemerintah Saudi Arabia. Maka dalam hal ini tentukan saja, tidak usah bingung, sama seperti kita menentukan apa mau kunut atau tidak kunut, tentukan saja, tidak usah bingung. Apakah kita mau zikir berjamaah, apakah mau zikir sendiri-sendiri, tentukan saja, tidak usah bingung. Apakah kita meyakini sentuhan suami istri batal atau tidak batal, tentukan saja, tidak usah bingung. Lalu kemudian kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan, sesuai dengan apa yang kita pilih. Dengan begitu insya Allah kita akan tenang dalam menjalani ibadah yang memungkinkan terjadi khilafiyah di sini. Nah, jadi ini agak nyimpang sedikit Bapak Ibu semua terkait dengan waktu penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya, walaupun tidak ada di buku ini, tapi ada singgungannya. Sebenarnya di momentum Idul Adha ada kesunnahan bertakbir sebagaimana bertakbirnya di sholat Idul Fitri. Cuma bedanya, kalau Idul Fitri ada kesunnahan takbir mulai dari malam atau mulai dari akhir terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi takbirannya sebentar. Mulai dari maghrib itu sudah boleh takbiran, isya sepanjang isya sampai subuh, setelah subuh kemudian kita ke masjid, di masjid sampai imam sholat Idul Fitri, selesailah takbiran di Idul Fitri. Tetapi kalau di Idul Adha, nah di Idul Adha ini memang di kita ini agak unik. Dalam mazhab Syafi'i, takbiran di momen Idul Adha itu sudah boleh dilakukan mulai dari subuh hari tanggal 9 Zulhijjah. Jadi takbirannya sudah boleh dari tanggal 9 Zulhijjah. Subuh hari tanggal 9 Zulhijjah. Berarti 9, 10, 11, 12, 13. Ada 5 hari takbirannya. Ini lama takbirannya. Biasanya orang kita yang terdengar di sebagian masjid-masjid, mereka memulai takbirannya malam lebaran. Agak telat sedikit. Boleh sebenarnya. Tetapi kalau seandainya mau dimulai takbiran itu di subuh hari tanggal 9 Zulhijjah, sebenarnya itu juga boleh. Karena memang itulah waktu yang direkomendasikan khususnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi dari subuh tanggal 9 Zulhijjah itu sudah boleh takbiran. Cuma kalau dirasa-rasa nanti khawatir menimbulkan fitnah, karena mungkin sebagian masyarakat kita belum mendengar misalnya ajaran ini, ya mungkin kita takbiran tanggal 9 itu pakai mic dalam dulu misalnya kan. Sembari kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya takbiran itu sudah boleh dimulai subuh tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kemudian berlanjut ada takbiran yang terikat waktunya setelah sholat wajib. Maka sejak dari subuh 9 Zulhijjah, zuhurnya, asarnya, maghribnya,
isya'nya, subuhnya, terus sampai asar. Sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Ada takbir yang mengikuti waktu sholat 5 waktu. Dan biasanya juga sebagian dari masjid-masjid yang ada di negara kita ini, atau yang ada di Sumatera Selatan ini, biasanya imam setelah salam kanan, setelah salam kiri, mereka nanti akan, atau mereka mengajak jamaah untuk bertakbiran. Jadi zikir berjamaahnya berubah jadi takbiran. Nah, itu sudah benar sebenarnya, sudah benar secara waktu takbiran. Ini poin nomor 2 tentang takbiran di momentum Idul Adha. Tinggal redaksi takbirannya yang mungkin perlu dibaca ulang. Di antara yang kita dengar, kadang-kadang takbiran itu salahnya di redaksi walillahil hamd. Harusnya walillahi ya. Walillahil hamd. Bukan walillahil, bukan walillah ilham, tapi walillahil hamd pakai hi. Walillahil hamd. Maka nanti bagus juga kalau teks takbiran itu di print sebagaimana catatan Bilal Jumat, Bilal Ramadan yang dibaca, supaya kita tahu oh ini tulisannya. Bukan walillah ilham, bukan walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu semua, ini poin nomor 2. Poin nomor 3 sekarang. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Saat penyembelihan hewan kurban ada 5 kesunahan yang harus diperhatikan saat penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Jadi Bapak Ibu semua, mengucapkan bismillah itu di dalam mazhab Syafi'i adalah sebuah kesunahan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, menyembelih dengan mengucapkan bismillahi itu bukan wajib. Bukan berarti harus ditinggalkan, tidak. Tetap harus dikerjakan. Cuma sekali waktu ada yang lupa mengucapkan bismillah, maka itu sembelihannya tetap sah dan tetap halal dimakan. Jadi ini perlu detail. Jadi mengucapkan bismillah adalah sebuah kesunahan yang dikerjakan bagus. Kalau dia terlupakan, sembelihan tetap sah. Kenapa sembelihan dengan lupa mengucapkan bismillah tetap sah? Atas dasar bahwa penyembelihan ahlul kitab, penyembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani masih memungkinkan bagi kita untuk halal dimakan. Ini orang Nasrani dan orang Yahudi saat mereka melakukan penyembelihan hewan kurban, atau saat mereka melakukan penyembelihan hewan, apakah mereka mengucap bismillah? Saya kira tidak. Tetapi di dalam ajaran kita, sembelihan ahlul kitab ini masih mungkin untuk dimakan. Jadi atas dasar itulah bahwa mengucapkan bismillah itu bukan sebuah kewajiban. Tetapi kalau sedari awal sembelihan ini diniatkan untuk berhala misalnya, diniatkan untuk sesajen misalnya, maka dalam hal ini sensitif. Karena ini sudah ada alamatnya. Ini alamat sembelihan untuk sesajen misalnya. Maka ini walaupun diucapkan bismillah, saya khawatir ini sembelihannya tidak sah untuk dimakan. Apalagi kalau sembelihannya tidak mengucapkan bismillah. Karena niat di dalam hatinya sudah ada untuknya, bahwa ini sembelihan untuk sesajen. Untuk sesajen yang saya maksud itu adalah untuk dipersembahkan kepada alam yang punya kekuatan katanya ya, atau jin, atau setan, atau penunggu batang hari, penunggu laut misalnya. Allah Ta'ala alam bisawab, ini sensitif. Jadi sekurang-kurangnya kalaupun penyembelihan tidak mengucapkan bismillah, jangan ada niat menyembelih untuk
dipersembahkan kepada kekuatan-kekuatan gaib lainnya. Kalau ngapo nyembeli ayam? Nak makan kan? Nah, kalau niat nak makan, kalaupun lupa mengucapkan bismillah, itu sembelihan tetap sah. Kenapa sembelih ayam? Nak jualan, kita buka warteg, kita buka warung, tapi ngapo dah ucap bismillah? Oh lupa. Nah, ini boleh dimakan, tetap sah untuk dimakan. Dan begitu juga sembelihan hewan kurban, mengucapkan bismillah, ini adalah bagian dari kesunnahan. Dan untuk menghindari fitnah di masyarakat, memang ini harus terus diingatkan. Bismillah, bismillah, bismillah. Bila perlu bismillahnya dikuatkan. Bismillah. Boleh tak bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Karena ada orang yang mengatakan tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Harus bismillah baik gitu kan. Tidak juga. Boleh bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mazhab Syafi'i, kesunahannya juga adalah bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mengucap bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ini juga sunnah, bukan rukun. Dan sunnahnya lagi, itu hewan dirobohkan di bagian sebelah kiri. Jadi yang nempel di tanah itu kantong kiri, bagian sebelah kirinya. Lalu kemudian hewannya menghadap ke kiblat. Ini lagi-lagi sunnah, tidak wajib. Berikutnya, nomor 4, wat takbiru, bertakbir, Allahu Akbar. Jadi kalau seandainya takbir ini mau kita majukan nomor 2 boleh. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hadapan ke kiblat. Baru terakhir nomor 5, ad-du'a'u bil qabul. Berdoa supaya ini diterima sebagai sebuah ibadah kurban. Nah, doa qabul ini apa bunyinya? Bunyinya sekurang-kurangnya Allahumma taqabbal. Jadi bismillahi Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma taqabbal. Baru kemudian disembelih. Kalau mau menyebutkan nama, bagus. Allahumma taqabbal an fulanin bin fulanin, fulanin bin fulanin, fulanin bin fulanin, fulanin bin fulanin, sampai 7 misalnya kan. Baru setelah itu disembelih. Kalau mau ditambah dengan doa yang lain, boleh. Misalnya Allahumma hadza minka walaka, boleh. Allahumma taqabbal hadza an fulanin bin fulanin, boleh. Dulu Nabi Muhammad SAW saat menyembelih juga berdoa, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa min hadza min Muhammad wa min ahlihi, atau wa min ahli Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini dari Muhammad, ini dari keluarga Muhammad, ini juga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saat beliau menyembelih hewan kurbannya, itu beliau berdoa semoga Allah menerima kurbannya, lalu kemudian semoga pahala kurbannya itu dibagi untuk keluarganya dan untuk umatnya. Jadi kita ini dapatlah insya Allah berbagi dikit-dikit pahala kurbannya Nabi Muhammad SAW. Itulah baiknya Nabi kita. Itulah baiknya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka bapak-bapak juga ibu-ibu yang meniatkan diri untuk berkurban, boleh juga nanti meniatkan diri, ya Allah ini kurban dariku, juga dari keluargaku, juga dari anak cucuku misalnya. Boleh diniatkan seperti itu. Diniatkan dalam hati ya. Bahwa jika seandainya kurban ini diterima, ya Allah, kira-kira bunyi doa kita itu, mohon ya Allah pahalanya untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak cucu saya. Kalau kita misalnya kebetulan ketua pesantren misalnya, mudir pondok pesantren, maka boleh kita meniatkan, ya Allah ini kurban dari saya, mohon nanti pahalanya untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk santri-santri kami misalnya. Itu boleh
diniatkan. Presiden juga boleh sebenarnya. Mudah-mudahan nanti ada yang membisikkan presiden. Ini juga kurban dari warga masyarakat Indonesia. Tinggal Pak Ma'ruf Amin tuh lah nih mesikannya nih. Tinggal beliau nanti mesikannya. Itu Pak Kiai. Saya pernah dapat tanda tangan beliau. Ikut pelatihan sertifikasi pengawas koperasi. Pengawas koperasi syariah. Saya dapat tanda tangan beliau. Kalau saya mau naik lagi sertifikasi untuk pengawas bank, saya harus ikut 1 kali sertifikasi lagi, baru bisa jadi pengawas bank syariah. Tapi nanti saya pikirkan. Saya pikirkan itu satu, butuh belajar lagi, karena sertifikasi pengawas bank ini agak sulit. Yang kedua, dananya agak besar. Apa puluhan juta ya, sekitar itulah biaya sertifikasi. Tapi siapa tahu nanti ada lokaknya ujung Palembang kan, dan semangat lagi untuk belajar supaya nanti bisa merambah ke dunia menjadi pengawas bank syariah yang ada di Indonesia. Siapa tahu kan. Ini balik lagi. Ini ada 5. Setelah itu semua, saat dilakukan penyembelihan, maka usahakan disembelih dengan golok yang tajam. Pasti ya. Terbaru saya lihat golok harga 10 juta, Pak. Jerman punya golok harga 10 juta. Ini memang orang spesialis nyembelih. Ini dari GSB, dari golok Persatuan Golok Syariah Bandung, punya orang klub GSB namanya. Saya tanya ini berapa harganya? 10 juta. Itu goloknya ya 10 juta itu. Katanya ini golok ini pernah sembeli 50 sapi tanpa diasah lagi. 50 sapi. Memang dia tugasnya nyembelih itu lah, tugasnya nyembelih. Misalnya di sini 10, lagi pindah lagi ke Pusri 10, pindah lagi ke mana, ke Kuto 10 lagi, pindah lagi 10 lagi. Pokoknya seharian katanya ini pernah dipakai, tidak diasah-asah lagi. Nah, itu kalulah spesialis nyembelih gitu. Jadi usahakan golok yang tajam, lalu kemudian usahakan saat menyembelih ini 4 urat ini terputus. Yang pertama adalah saluran pernapasan, yang kedua adalah saluran makan dan minum. 2 hal ini dalam mazhab Syafi'i wajib terputus. Kalau tidak terputus, tidak sah sembelihannya. 2 ini wajib terputus. Saluran pernapasan, saluran makan dan minum. Kemudian yang sunnah terputus dalam mazhab Syafi'i adalah 2 urat kiri kanan urat darah, urat arteri. Ini sunnah. Kalaupun ini ada yang tidak putus, misalnya ini putus separuh, ini putus dikit, akhirnya tidak putus niat, tapi asalkan 2 ini putus, itu sudah sah penyembelihan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau sempurna 4 ini harus terputus semua. Jadi pastikan memang penyembelihan itu bagus. Nah, kalau sembelihan itu bagus, biasanya darah yang keluar itu fresh, maksudnya darah yang keluar itu banyak. Nanti dagingnya fresh dan biasanya tidak bau. Jadi kunci tidak bau itu salah satunya adalah ada di bagus atau tidak bagusnya sembelihan. Barulah yang nomor berikutnya itu yang lain-lain. Juang ado inionian. Apa namanya? Ado tangannya, sama cak tangan nanam pohon, ada tangan dingin dan tangan panas katanya. Tapi sebenarnya itu kita nomor 2 kan dulu. Nomor pertama itu adalah kalau sembelihannya bagus, biasanya dagingnya tidak bau, tidak amis, karena segar gitu. Nah, setelah itu selesai, baru kemudian lanjut wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyatil mandzurah. Tidak boleh kalau seandainya kurban ini adalah kurban nazar, kurban sumpah. Demi Allah misalnya, dia pernah bersumpah, tahun ini kalau anak saya lulus kuliah, saya akan sembelih kambing. Nah, maka itu wajib, berarti kan dia kurban nazar. Kalau kurban nazar tidak boleh dimakan oleh dia yang bernazar. Tidak boleh, sedikit pun tidak boleh dimakan.
Tapi kalau seandainya kurban sunnah, boleh dimakan. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutawwa' biha. Boleh dimakan kalau dia kurban sunnah. Lalu kemudian wa yut'imul fuqara wal masakin. Setelah itu baru kurban sunnah ini tadi setelah untuk makan diri sendiri, kemudian dibagikan kepada fakir dan miskin. Lalu kemudian di beberapa kitab lain disebutkan boleh juga dihadiahkan untuk orang-orang tertentu. Maka pembagian hewan kurban dengan demikian ada 3 keperuntukannya: untuk dimakan oleh tuan badan, untuk diberikan sebagai hadiah pada orang-orang tertentu, kemudian untuk dibagikan kepada fakir dan miskin atas nama sedekah. Inilah 3 hal keperuntukan hewan kurban. Dan apakah 3 hal ini harus rata? Sepertiga? Jawabannya tidak. Bahkan yang lebih bagus itu yang jatah makan dikit baik, yang jatah pemberian atau hadiah dikit baik, yang harus dibanyakan adalah jatah sedekah untuk fakir dan miskin. Jadi dikit baik. Di sebagian kitab yang lainnya, di kitab Fathul Mu'in, saya baca tadi pagi, ada kesunahan untuk memakan kabid. Kabid itu apa? Kabid itu hati. Maksudnya bagian hati hewan kurban itu bagus untuk dimakan oleh dia yang berkurban. Berbagi dikit sewang. Kalau dia uang 7, berbagi 7. Maksudnya hati itu diberikan kepada yang berkurban. Tapi kalau seandainya ada pesan-pesan khusus, boleh diaminkan. Ada yang minta kaki, ada yang minta kepala, boleh diaminkan. Ya asal dalam taraf yang wajar. Kalau dia pengen minta separuh misalnya dari yang dia sembeli, saya kira bagusnya dia sembeli dewek bae. Jangan dititipkan dengan panitia kurban. Alang banyak itu pula separuh kan. Sembeli dewek bae Pak gitu kan. Sembeli dewek bae itu. Jadi jangan banyak niat, tetap dibanyakan jatah untuk fakir dan miskin. Terakhir, wala yabi'u minal udhiyati, dan jangan dijual bagian apapun dari hewan kurban. Jangan dijual. Pokoknya jangan dijual. Diberikan saja ke orang lain. Bahwa orang lain pengen dijual, itu terserah. Tapi dari kita atau dari panitia, jangan ada kata panitia menjual. Jangan ada kata panitia menjual. Kalau seandainya memang panitia pengen menjual, maka panitia itu ngomong begini, boleh tak kulit ini, ngomong dengan yang berkurban, boleh tak kulit ini kamu kasihkan ke kami baik. Kata yang berkurban, boleh kami kasihkan ke panitia. Maka kulit ini sudah jadi milik panitia atas nama pemberian. Karena atas nama pemberian, maka nanti panitia boleh menjual kulit itu, kemudian uangnya boleh dibagi ke panitia itu. Nah, cuma kalau mau aman dari transaksi jual beli seperti ini, ya diberikan saja biar lebih aman dan menjauhi dari fitnah juga di masyarakat. Fitnah yang saya maksud di sini adalah menjauhi omongan masyarakat, menjauhi hal-hal yang omongan-omongan tidak bagus. Akhirnya ini kita berikan ke orang semuanya atas nama kurban seperti itu ya. Jangan ada transaksi lain selain dari jual beli. Nah, saya kira setelah itu selesailah penyembelihan hewan kurban. Lalu kemudian berikutnya adalah kita bawa semangat ibadah hewan kurban ini untuk kehidupan kita setelah bulan Zulhijjah ini. Kalau kita berani berkurban dengan harga 3 juta, masa ke depan kita tidak berani berkurban atas nama 100.000 misalnya ya, atas nama patungan 50.000, masa kita tidak berani? Kan kita sudah berani nih, agak besar dikit ini, 3 juta kan. Nanti kalau ada misalnya donatur rumah yatim, meloklah 20.000 sebulan, jadilah. Ini atas nama menjaga semangat kurban. Ada tetangga, ada keluarga, sanak, dulur, misan yang kurang mampu, sekali sebulan misalnya ya, sekali sebulan kita kirim beras 5 kilo, kan 5 kilo 50.000 sebulan sekali. Untuk dulur 50.000 ini, masa kita tidak
tidak berat hati misalnya untuk berkorban membantu dulur. Ini memang harus direncanakan. Ini juga pesan untuk saya pribadi sebenarnya. Pesan untuk saya pribadi harus direncanakan. Hal-hal yang baik seperti ini harus direncanakan. Kita punya gaji berapa? Di antara gaji kita ini, alokasikanlah satu untuk sumbangan masjid, misalnya sebulan misalnya 20.000, berarti kan seminggu 5.000 berarti. Berarti kalau setiap Jumat bawalah 5.000, berarti 20.000 jatah sumbang masjid. 50.000 jatah misalnya di rumah kami atau di dekat rumah kami itu ada panti asuhan fakir miskin. Nah, berilah 50.000 sebulan sekali. Kita bermain di ranah kecil-kecilan seperti ini. Dengan demikian insya Allah semangat kurban itu akan terus terjaga di sepanjang bulan selain dari bulan Zulhijjah. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang terbatas ini. Habis ya? Jam berapa Pak Isa? 18. Masih ada 7 menit lagi. Jika memang ada yang pengen ditanyakan, kami persilakan sebelum kita tutup. Habis? Silakan Pak. Oh ya, kurban untuk nama almarhum dan almarhumah itu, kalau menurut penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhairi ada 3 pendapatnya. 1, dia boleh dikurbankan kalau sebelumnya ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat tidak usah dikurbankan. Ini pendapat yang pertama. Dan sebagian dari ulama-ulama mazhab Syafi'i ada juga yang berpendapat seperti ini. Kalau misalnya kemarin almarhum dan almarhumah tidak ada pesan sama sekali, tidak ada omongan-omongan apapun, biarlah dibiarkan saja. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, makruh jika tidak ada wasiat, jika tidak ada pesan. Ini juga muncul di pemahaman sebagian dari ulama-ulama kita. Lalu kemudian yang ketiga, ini pendapat yang saya kira paling banyak diikuti oleh masyarakat kita, yaitu pendapat yang mengatakan boleh berkurban atas nama almarhum dan almarhumah walaupun mereka tidak pernah berwasiat. Sekarang dalilnya apa kalau yang nomor 3 ini? Yang nomor 3 ini dalilnya adalah kias. Kias ini disamakan dengan sedekah atas nama almarhum. Kalau Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya bersedekah atas nama orang tua mereka yang sudah meninggal dunia, maka seharusnya itu juga bisa dipakai dalam rangka berkurban. Karena antara kurban dengan sedekah itu punya banyak kemiripan. Punya banyak kemiripan, yaitu memberi makan orang miskin. Itu kemiripan yang paling dominan. Dalam sebuah hadis sahih, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, inna ummi qad tufiyat." Wahai Rasul, ibuku sudah meninggal dunia. Pada waktu itu saya tidak ada di lokasi karena saya sedang merantau. Terus apakah kalau saya sedekah atas nama ibu saya akan bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya bermanfaat." Maka kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah, ushiduka." Wahai Rasulullah, saya jadikan engkau saksi bahwa ini kebun kurma milik saya ini saya sedekahkan atas nama ibu saya. Ini hadis sahih. Atas dasar hadis inilah akhirnya seluruh ulama sepakat sedekah atas nama almarhum dan almarhumah boleh dan sampai. Nah, giliran kurban ini ulama tidak sepakat karena ada yang berpendapat bahwa kurban itu tidak hanya sedekah tapi ini adalah ibadah khusus. Kalau sedekah kan ibadah umum, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan sama saja. Nah, maka dalam hal ini saya juga termasuk yang lebih condong ke pendapat yang membolehkan kurban atas nama almarhum dan almarhumah. Boleh yang lain kalau ada. Cukup ya? Masih ada sisa waktu 1 menit, 2 menit. Mungkin ada yang pengen wudhu terlebih dahulu. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.